Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya, dalam salam sehat untuk kita semuanya. Semoga Anda dan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada kesempatan hari ini di hari yang cerah penuh dengan bunga-bunga, karena di sekitar saya banyak bunga-bunga ya, karena lagi mendaki gunung lewati lembah. Baik, kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara melakukan pergeseran di aplikasi Arkas 33 tahun 2022. Bagaimana kita tahu menu pergeseran akan dibuka pada saat tertentu oleh dinas tempat. Nah, langsung saja teman-teman kita buka Arkasnya. Ya, kita buka Arkas, lalu sebelum masuk pada menu pergeseran, saya infokan terlebih dahulu bahwasanya menu pergeseran ini yang akan saya lakukan ini adalah menu pergeseran setelah saya melakukan realisasi di bulan April. Nah, realisasi di bulan April itu masuk pada bulan masuk pada tahap kedua BOS Kemdikbud atau BOS tahap 2 ya. Padahal kalau kita tahu sesuai dengan Juknis itu BOS Kemdikbud itu terbagi menjadi 4 bulan, yaitu tahap 1 Januari sampai April, tahap 2 Mei sampai Agustus, kemudian selanjutnya yaitu tahap 3 ya. Tapi untuk Arkas pelaporan di Arkas ini terbagi menjadi 3 dengan tata letaknya sistemnya, yaitu 3 bulan di tahap pertama, 5 bulan tahap kedua, dan 4 bulan di tahap 3. Sebagaimana yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwasanya video sebelumnya saya menjelaskan tentang cara memasukkan anggaran BOS ya di Arkas itu di bulan April ya, di bulan April, sehingga masuknya anggaran saya itu di bulan April di tahap kedua di BOS Kemdikbud ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, total penggunaan 26667.392. Nah, walaupun saya sebenarnya masuknya di bulan di tahap 2, tetap saya masukkan di bulan April. Karena apa? Karena tanggal pengesahan saya di bulan April ya. Sehingga saya realisasikannya di bulan April, lunas dibayar tanggal 5 April. Walaupun tanggal realisasi transaksinya itu di bulan-bulan sebelumnya. Nah, pada penggunaan ini ada 2667392 rupiah. Ya, kita cek di buku pembantu kas 26.667.392 rupiah. Nah, sudah sama ya. Jadi sudah balance gitu ya maksudnya. Sekilas info saja teman-teman, menu pergeseran ini akan dibuka pada waktu tertentu ya. Kita masuk di menu penganggaran, tapi sebelum itu saya infokan bahwasanya menu pergeseran dan ada menu perubahan, di mana keduanya itu untuk merubah anggaran kita dan menggeser anggaran kita. Nah, perbedaannya hanya ada terletak di poin keempat. Untuk menu pergeseran itu tidak boleh lintas akun belanja, maksudnya tidak boleh lintas akun dari barang dan jasa ya menuju pergeseran ke belanja modal, itu tidak boleh ya, akan tertolak di aplikasi Arkas. Nah, sedangkan untuk menu perubahan itu boleh dilakukan ya, lintas akun boleh dilakukan karena akan merubah belanja kita mungkin dari barjas ke modal, itu bisa di menu perubahan. Nah, menu perubahan sendiri itu akan dibuka setelah tutup BKU bulan Agustus ya. Untuk pergeseran itu dapat dilakukan setelah kertas kerja disahkan. Jadi kalau kertas kerja belum disahkan itu tidak bisa melakukan pergeseran. Nah, seperti itu ya. Kita lihat di perubahan ya. Perubahan ya, ini perubahan dilakukan setelah cut off Dapodik setiap tanggal 31 Agustus. Nah,
Dalam aplikasi Arkas, perubahan dapat dilakukan untuk sumber dana BOS reguler setelah menutup BKU bulan Agustus, teman-teman. Jadi otomatis di Arkas akan terbuka pada setelah menutup BKU bulan Agustus, atau perubahan dilakukan setelah cut off. Jadi ada perubahan lagi nih di bulan Agustus. Setiap ada cut off ya, tanggal 31 Agustus. Jadi setiap tanggal 31 Agustus teman-teman harus benar-benar update jumlah siswa, kemudian rencana anggaran kita itu mau seperti apa gitu. Ya, itu sekilas intermezzo saja. Langsung lanjut, pada kali ini kita fokus pada menu pergeseran ya teman-teman. Silakan masuk di menu penganggaran, setelah itu diaktifasi kertas kerja ya, jangan di kertas kerja. Nanti kalau teman-teman masuk ke kertas kerja kemudian pilih BOS reguler, lalu kemudian pilih aktivasi kertas kerja, lalu klik pergeseran, itu nanti kertas kerjanya kosong. Jadi harus log out dulu baru login ya. Ada di beberapa kasus tertentu mungkin ya. Nah, saran saya langsung aja ke aktivasi kertas kerja, intinya seperti itu. Nah, menu pergeseran ini bisa dilakukan menu pergeseran ini bisa dilakukan apabila teman-teman ada beberapa komponen pembelanjaan yang belum direalisasi ya. Sama sekali belum direalisasikan atau sudah direalisasikan sebagian. Contoh, milik saya di sini ada anggaran listrik ya, anggaran listrik di bulan Februari, di Februari listrik di Februari itu ada angka penurunan ya, sehingga perlu saya geser di bulan Februari dan bulan Maret ya, bulan Maret ya. Ini dari anggaran yang saya anggarkan itu 400 sekian ya, 474 ya. Di bulan Februari turun menjadi 322.260 ya, 322.260, sehingga ada sisa koefisien yang harus saya geser. Nah, di sini sudah saya hitung ya, di bulan Februari itu kok sisa koefisiennya 99, lalu di bulan April sisa koefisien 195. Oke. Nah, nanti ya kita bahasnya. Oke, sekarang kita masuk pada menu pergeseran. Kita fokus pada pergeseran, jangan fokus ke yang lain ya. Kita klik saja menu pergeseran, lalu buat pergeseran. Ingat, sebelum melakukan pergeseran, alangkah baiknya Bapak Ibu membackup dulu Arkasnya ya, seperti biasa. Sudah saya tunjukkan bagaimana cara backupnya, sudah ada di video-video saya sebelumnya. Silakan cek ya. Jangan lupa subscribe dan like. Bila Bapak Ibu ini sangat membantu, silakan like. Tapi bila memang tidak bisa membantu Bapak Ibu, mohon maaf karena memang terbatasnya keadaan, terbatasnya waktu, dan juga mungkin hal-hal yang lain, saya tidak bisa memberikan satu persatu permasalahan yang kompleks dari Bapak Ibu semuanya. Baik, lalu langsung saja, kalau memang buat pergeseran, mau membuat pergeseran, silakan klik yes saja, lalu ditunggu progresnya ya sampai 100%. Sambil ngopi, mungkin lihat KKN desa sebelah gitu ya. Oke. Lalu kalau sudah progresnya, maka di sini ada menu batal pergeseran. Ini apabila Bapak Ibu mungkin batal ya, ingin membatalkan atau berubah pikiran untuk bergeser ya. Lalu bagaimana Bapak Ibu? Setelah itu masuk di kertas kerja. Nah, di kertas kerja ini kita pilih sumber dananya, yaitu revisi ke-1. Nah, tadi kita fokus pada apa yang akan kita geser ya. Contohnya di sini yang sudah saya realisasikan ya. Yang sudah saya realisasikan di sini. Nah, kita sudah merealisasikan air, sudah semuanya, sehingga di sini totalnya 0 ya, 0 semuanya. Ya, sudah. Nah, saran saya pilih yang kubik ya, kibik. Jangan yang tangki. Nanti ada hal yang salahan teknis gitu. Nah,
Ini kemarin saya contohkan ya, saya hanya menyontohkan tagihan air ini langsung menggunakan tangki ya, padahal itu salah, bukan salah sebenarnya, tapi nanti akan fatal pada hal-hal tertentu gitu. Nah, makanya nanti akan saya ubah dan saya geser, akan saya geser menjadi bukan menjadi tangki lagi ya, tapi menjadi kubik gitu ya. Oke. Nah, lalu Bapak Ibu kita fokus pada pergeserannya, cara menggeser ya. Kita tagihan listrik ya. Ini. Klik 2 kali bisa atau langsung ubah data bisa ya. Kalau saya lebih suka klik 2 kali. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada pergeseran ada sisa volume koefisien di bulan Februari dan Maret ya. Februari dan April ya, Februari dan April. Februari tersisa 99, April tersisa 195. Nah, sedangkan koefisien yang saya masukkan di bulan Februari itu 322260 nominalnya. Kita lihat listrik 32260. Maka di sini saya masukkan 32260. Ini gini ya. Koefisien yang kita masukkan. Koefisiennya yaitu 410. Nah, caranya yaitu kita bagi anggaran yang kita masukkan. Contohnya 32260 ya, 322260 ini adalah dari total yang kita realisasikan. Lalu 786 ini dari angka yang satuan harganya yaitu 786 ya. Maka kita masukkan koefisiennya yaitu 410 ya. Kita masukkan 410 menjadi, sehingga totalnya menjadi 322260 ya. Lalu yang kedua yaitu di bulan Maret. Di bulan Maret ini total koefisiennya yaitu 314 ya. Kita masukkan 314, totalnya menjadi 246804. Benarkah di bulan April itu yang kita masukkan seperti itu? Tagihan listriknya yaitu bulan Maret ya. Telkom listrik bulan Maret, iya benar, Maret. Ini salah saya. Bulan Maret. Yaitu 246804. 246804, betul ya, sudah benar ini. Nah, ini yang sisa koefisiennya yaitu sebesar 314, betul. 314. Lalu kalau sudah seperti ini 246804, kita klik OK saja kalau memang kita anggap benar ya. Nah, lalu bagaimana cara menggeser sisanya tadi? Kan ada sisa nih. Seperti tadi di bulan Februari itu sisa 99, di bulan Maret sisa 195. Bapak Ibu bisa menggunakan sisa alokasi koefisien ini, sisa koefisien ini di bulan selanjutnya. Bisa kita sisakan, contohnya kita tambahkan di bulan Mei. Nah, di bulan Mei contohnya kita menambahkan yaitu 803 ya. Kenapa 803 ini dari mana? Dari total koefisien sisa ini 195, kita anggap aja 195 nih ya. Nah, ditambah dengan 509. Nah, 509 ini adalah angka ini ya. 509 ini adalah angka koefisien saya selama 1 bulan rutin ya, 509 ini. Nah, mau saya tambahkan contohnya di bulan Mei. Kenapa? Karena bulan Mei ini membengkak gitu contohnya ya. Contohnya seperti itu. Maka 294 ya, 509 ini ditambah sisa koefisien totalnya menjadi 803 ya. Maka saya masukkan di bulan Mei 803. Contohnya seperti itu, Bapak. Nah, maka di sini akan nambah menjadi 631.158. Ya. Contohnya mungkin membengkak menjadi 632 gitu ya. Kita masukkan di sini aja. Nah, tapi berhubung
yang saya contohkan di sini saya tidak menambahkan di sini, saya tetapkan 509 ya. Saya klik OK karena saya rasa saya sudah menggeser dan saya sudah anggap benar ya, maksud saya sendiri yang anggap benar. Saya klik OK. Nah, maka di sini akan tersisa 231084. Baik. Bagi Bapak Ibu yang bingung, ini mau ditambahkan kemana, digeser kemana nih? Nah, saya akan menggeser 231084 ini pada barjas yang lain, barang dan jasa yang lain, yaitu dicetak brosur dan cetak stop map. Lalu selebihnya saya masukkan di fotokopi ya. Seperti itu teman-teman. Kalau saya masukkan di belanja modal, di sini ada belanja modal, ada belanja modal, ada belanja modal. Nanti ketika saya sinkron atau pengesahan akan tertolak ya. Jadi seperti itu. Oke. Maaf. Bukan di sini, mana tadi? Dicetak brosur ya. Dicetak brosur, lalu saya ke cetak brosur, kemudian nah di sini saya tambahkan menjadi 251. Sebenarnya 255 ya, karena kita mengingat anggaran budget kita, maka kita klik 251 yang bisa direalisasi. Nah, kemudian sisa 136.734 saya masukkan di cetak stop map full paper ini menjadi 220. Harusnya 225. Nah, itu tadi keterbatasan budget kita. Nah, setelah itu tersisa 1314. Nah, mau dimasukkan kemana? Saya masukkan di fotokopi. Fotokopi ya. Nah, di sini fotokopi teman-teman ada dua. Ya, fotokopi pertama itu murni memang harga Rp200 ya tanpa PPN. Nah, sedangkan yang satunya untuk pelengkap yaitu kurang dari 200. Ya, di sini 221. Nah, padahal dengan PPN itu 222 ya. Nah, saya hapus yang satu lembar ini. Apakah boleh? Boleh, selama bisa, maksudnya bukan boleh, maksudnya bisa kita hapus. Bisa kita hapus asal ini belum direalisasikan sama sekali. Ya, ini belum direalisasikan. Ingat, belum sama sekali direalisasikan. Maka kita hapus saja yang ini, yang realisasikan. Nah, di sini akan terhapus 1535. Nah, kita masukkan saja di fotokopi ini, yaitu di bulan Agustus 30, di bulan Desember juga 30. Nah, lalu di bulan April ini saya geser, kita nolkan ya, 24 tadi kita nolkan ya. Nah, ini 24, atau kita copy dulu, kita masukkan ke bulan Juni ya, kita geser di bulan Juni. Lalu di sini kita nolkan, kita uncheck ya, kita checklistnya kita hilangkan, lalu kita klik OK. Nah, tersisa 135. Nah, 135 ini akan saya tambah baru di sini, tambah baru yaitu fotokopi lagi, penggandaan. Nah, di sini fotokopi yaitu 135. Berapa? Satu lembar di bulan Juni. Kita klik OK. Nah, sudah nol. Baik, kalau sudah nol seperti ini, teman-teman bisa klik pengesahan ya. Kita klik pengesahan di sini. Kalau teman-teman sudah anggap benar ya, silahkan klik pengesahan. Ya, kalau teman-teman sudah dianggap sudah benar gitu ya, sudah sesuai gitu ya, kita kita klik pengesahan. Nah, ini sudah tidak merah, tidak merah, tidak merah. Nah, berarti sudah bisa kita pengesahan. Nah, sebelum pengesahan berdoa dulu pada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya, supaya apa yang kita lakukan itu berfaedah dan bermanfaat sehingga tidak kerja dua kali gitu ya. Oke. Langsung saja kita klik pengesahan ya. Ingat, ini contoh, sebelum itu teman-teman sudah punya backupan ya, backupannya. Kita klik pengesahan.
Lalu kita pilih bus reguler revisi 1, kita klik sinkron ya. Kita klik sinkron. Kalau di sini tidak tertolak, berarti teman-teman lintas belanjanya sudah sesuai gitu ya. Yes aja. Lalu melakukan kirim. Kita sambil menunggu, sambil kita minum kopi gitu ya. Alhamdulillah. Nah, sambil kita menunggu final kertas kerjanya, kita cek ya. Ingat sinkron data berhasil. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan menghubungi penyelia atau pengawas dinasnya masing-masing untuk meng-ACC atau mengesahkan dan memeriksa kertas kerja yang sudah dilakukan perubahan tadi. Ya, teman-teman, silakan lakukan seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, yang bisa saya lakukan. Kalau teman-teman mau sinkron lagi, silakan bisa disinkron lagi ya, disinkron lagi sampai mungkin kurang yakin gitu tadi. Ya silakan disinkronkan kembali. Apakah ada permasalahan gitu ya. Sampai benar-benar selesai gitu ya. Kalau tidak ada permasalahan yang disinkronkan atau tidak ada perubahan, maka silakan hubungi penyelia bahwasanya untuk meminta di cross check kembali ke pengesahan kembali ya, seperti itu. Nah, berarti tidak ada permasalahan ya. Nah, setelah saya sinkronisasi selesai, teman-teman silakan menghubungi penyelia masing-masing untuk meminta memproses pengesahan dari revisi kertas kerja ini. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman. Silahkan teman-teman ikuti cara saya atau mungkin memiliki cara yang lain. Teman-teman bisa bisa sharing di sini bersama. Jadi itu yang mungkin cara membuat pergeseran ya, cara membuat pergeseran yang bisa saya lakukan. Kita bisa berbaginya hanya sebatas itu karena memang keterbatasan tempat, keterbatasan keadaan, sehingga saya hanya bisa melakukan seperti itu. Selebihnya teman-teman bisa mengembangkan sendiri, bisa tanya penyelia dan bisa tanya teman-teman yang mungkin lebih berpengalaman. Ya, dan demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Hum Swastiastu, salam budaya dan selalu berpikir tajam.